Nah, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan object drawing yang sebelumnya saya sudah siapkan beberapa case yang dimana case tersebut nanti akan sesuai dengan aplikasinya. Nah, untuk itu kita mulai dari yang case paling atas, ya ini gambarlah garis dengan panjang 30 mm dan membentuk sudut 35 mm 35 derajat terhadap horizontal. Kita gunakan perintah line. Setelah itu kita gunakan yang namanya object snap. Object snap itu fungsinya adalah untuk men-snap atau menempatkan kursor atau objek kita ke objek yang sudah ada dengan cara kita memasukkan input menggunakan shift dan klik kanan tombol mouse. Kita klik line, lalu kita shift klik kanan tombol mouse, akan muncul object snap menu. Nah, kita pilih endpoint, lalu saya dekatkan dengan kursor endpoint sebelah sini, ataupun mungkin bisa endpoint sebelah sana. Dalam hal ini saya gunakan endpoint sebelah kiri, klik, lalu saya gunakan koordinat polar 30 panjang garisnya, lebih kecil 35 derajat arah sudutnya. Nah, ini adalah terbentuk sebuah garis yang diinginkan. Nah, selanjutnya saya masuk ke kasus yang kedua, gambar garis vertikal ke atas, panjangnya 13,7. Saya kembali gunakan perintah line, saya gunakan shift klik kanan, saya pilih midpoint. Midpoint adalah titik tengah. Nah, itu saya dekatkan kursornya ke daerah tengah, maka disitu muncul midpoint. Saya klik, saya lagi menggunakan Cartesian dengan 0,13,7 atau titik 7 sebagai desimal. Enter, klik kanan, enter. Setelah itu kita menggambar lingkaran yang keliling lingkaran tersebut menyinggung 3 buah sisi garis. Saya gunakan perintah circle. Di sini saya gunakan perintah circle, yaitu tangent, tangent, tangent. Jadi 3 buah lingkaran tersebut menyinggung 3 buah garis. Ya, seperti terlihat di contoh, klik, saya klik tangent sini, dan tangent sini, maka jadilah lingkaran yang menyinggung. Nah, setelah itu kasus berikutnya adalah gambar lingkaran dengan radius 5 mm seperti contoh di sebelah kanan. Nah, contoh di sebelah kanan saya gunakan circle center radius karena di sini diminta radius. Nah, untuk itu saya menggunakan object snap, shift klik kanan, saya pilih yang mid between 2 point. 2 pointnya adalah yang ini dan poin berikutnya ini, maka dia akan memilih tengah-tengah antara 2 poin tersebut. Nah, di sini kita masukkan radiusnya adalah 5 mili, saya enter. Ini sudah terbentuk. Nah, setelah itu gambar segi 6 seperti contoh seperti ini. Nah, saya gunakan perintah yang namanya polygon. Di sini ada polygon, klik polygon. Nah, di situ dia menanyakan number of side, jumlah sisinya, saya pilih 6, enter. Terus dia menanyakan center point. Nah, center pointnya saya gunakan object snap, yaitu adalah intersection. Klik, saya pilih garis ini dan saya pilih garis ini, maka di situ muncul intersection. Nah, setelah itu dia menanyakan inscribe inner circle or circumscribe. Saya pilih yang inscribe dan saya pilih titik endpoint ini sebagai acuannya. Saya klik, di situ adalah endpointnya. Nah, selanjutnya gambar garis membentuk lingkaran sebelah kanan. Nah, seperti ini. Saya gunakan perintah line. Saya gunakan object snap kuadran, mulai di sini. Object snap lagi kuadran di sini, shift klik kanan, object snap lagi kuadran sini, shift klik kanan, object snap lagi kuadran sebelah sini, shift klik kanan, object snap lagi kuadran di sebelah sini. Saya klik kanan, enter. Nah, setelah itu gambar garis membentuk gambar di sebelah kanan. Saya gunakan line, saya gunakan shift klik kanan, saya gunakan yang namanya object snap tangent. Tangent ini
dan saya shift klik kanan, saya gunakan tangent lagi sebelah sini. Setelah itu enter. Begitu pula saya gunakan yang selanjutnya, tangent sebelah sini dan tangent sebelah sini, klik kanan, enter. Nah, selanjutnya saya masuk ke gambar berikutnya. Nah, oke, saya mulai di sebelah kanan. Gambar garis dari titik pusat lingkaran A, titik pusat ini, ke titik singgung lingkaran B bagian bawah. Saya gunakan line, lalu saya pilih objek snap, center adalah titik pusat, ya. Saya dekatkan ke busur lingkaran dan juga klik kanan tangent di bagian sebelah sini, klik kanan, enter. Nah, selanjutnya gambar garis dari titik pusat lingkaran A menuju tegak lurus garis, berarti saya buat garis dari titik ini tegak lurus terhadap ini. Saya klik line, saya pilih lingkarannya, shift klik kanan center tuh, dan shift klik kanan perpendikular, artinya tegak lurus. Itu muncul markernya, klik kanan, enter. Nah, tegak lurus ini dengan sendiri dia akan mencari sebuah garis yang tegak lurus terhadap garis yang kita referensikan. Gambar garis dari titik menuju tengah garis. Nah, di sini saya menggunakan line lagi dan shift klik kanan. Kita gunakan objek snap node. Node itu adalah point atau titik. Nah, di sini adalah sebuah titik. Saya klik di sini dan saya pilih yang midpoint. Midpoint sebelah sini. Klik kanan, enter. Nah, selanjutnya adalah gambar lingkaran dengan radius 10 mm menyinggung kedua garis. Jadi saya akan buat lingkaran menyinggung ini dengan radius 10 mm. Saya gunakan tangent radius, artinya menyinggung dan pilih radiusnya. Saya klik, saya pilih menyinggung lingkaran ini, saya pilih lagi menyinggung lingkaran ini, sehingga setelah itu saya masukkan radiusnya adalah 10, enter. Ya. Nah, selanjutnya gambar lingkaran seperti di bawah ini, contoh sebelah kanan. Nah, kita gunakan circle lagi. Saya gunakan 3 point circle, klik. Nah, yaitu sebelah titik sebelah sini, endpoint ini, dan yang satu adalah endpoint ini. Oke. Nah, selanjutnya gambar lingkaran dengan radius 10 mm, titik pusat di sebelah titik. Karena dia diminta radius, maka saya gunakan center radius. Klik kanan, di situ ada node, klik, dan saya masukkan radiusnya adalah 10. Nah, di sini adalah gambar lingkaran dengan diameter 10 mm, titik pusat di sebuah titik. Saya pilih center, diameter. Saya gunakan objek snap, node, dan titik ini sebagai center point. Setelah itu saya masukkan diameternya adalah 10 mm. Oke. Nah, selanjutnya bagian bawah. Kasus bagian bawah. Ya. Oke. Gambar lingkaran di mana busurnya berada di kedua ujung garis seperti contoh di bawah ini. Saya gunakan perintah circle yang 2 point. Klik endpoint di sini dan satunya adalah endpoint di sebelah sini. Nah, di sini selanjutnya adalah gambar busur lingkaran pada sebuah contoh seperti gambar di kanan. Saya gunakan yang namanya circle center start to end. Ini menggunakan arc. Arc fungsinya adalah untuk membuat busur lingkaran. Di sini dia menanyakan specify center point of arc. Saya pilih titik ini sebagai center pointnya. Start pointnya saya pilih yang titik ini, dan end pointnya saya pilih yang titik ini. Maka jadi. Setelah itu kita menggambar elips seperti gambar contoh di bawah ini. Elips. Di sini ada perintah elips. Di sini saya gunakan aksis n. Jadi ada aksis 1, 2, dan 3 seperti terlihat. Klik. Saya gunakan objek snap yang namanya kuadran. Sebelah sini aksis
kuadran juga di sebelah sini, second axis, dan endpoint di sebelah sini. Klik, jadilah elips. Yang kedua, elips saya gunakan yang ellipse center. Klik, specify center of ellipse, saya pilih center ini. Terus endpoint of ellipse saya pilih yang major axis, dan endpoint yang sebelah sini. Klik. Nah, yang terakhir adalah menggambar polyline. Kita gunakan perintah polyline. Polyline ini adalah membuat garis ataupun busur lingkaran sehingga menjadi satu kesatuan atau satu objek. Nah, saya klik polyline, saya ambil di sembarang tempat di sini. Setelah itu saya gunakan koordinat. Panjangnya adalah 25, y-nya 0. Enter. Nah, untuk buat garis ke atas, saya ketik A untuk merubah garis menjadi arc. Klik. Nah, di situ akan menjadi sebuah arc. Saya masukkan koordinatnya 0,5 karena di situ adalah radiusnya 25, maka saya butuh garis tengahnya adalah 5 mili. Enter. Nah, untuk mengembalikan menjadi line, saya tinggal ketik L, enter, maka dia akan menjadi line. Saya gunakan lagi koordinat relatif minus 25,0, enter, dan saya pindahkan lagi ke arc. Saya ketik A, enter, dan saya pilih endpoint ini sebagai titik terakhir. Klik kanan, enter. Nah, ini adalah sebagai satu kesatuan polyline. Kalau kita dekatkan kursor, maka semuanya akan terselect sebagai satu kesatuan utuh.